yang kemarin sudah meminjamkan link kepada Tiang. Kemudian Bapak Ibu sareng sami yang Tiang hormati, Rahajang Semang, ya Rahajang melaksanakan Swadharma di hari Kamis hari niki. Mogi-mogi tetap sehat ya atas limpahan anugerah Ida Sang Dewasa. Pada hari ini kita akan memasuki adhyaya yang baru, yaitu adhyaya yang kelima, yang akan berbicara tentang karma sannyasa yoga, yaitu tindakan kerja yang tidak melekat. Nah, ini lanjutan dari adhyaya 4 yang lebih menitik beratkan kepada karma sebagai yajna. Nah, sekarang bagaimana kemudian karma itu yang yang kita lakukan tetapi juga tidak menimbulkan keterikatan baik dan buruk dan lain sebagainya. Ini perlu dibahas. Kita akan memulai sloka yang kelima niki. Untuk itu mari kita bersama-sama mengawalinya dengan doa seperti biasa. Nggih, kita mulai dengan doa. Nggih, kawiten. Tanmi manasyiwasam kalpamas. Apavitra sarvavastam gato piva ya mare pundarikam abaya agyantara suci Sri Vishnu, Sri Vishnu, Sri Vishnu, Sri Vishnu. Om Tatsat iti Srimad Bhagavad Gita Upanishatsu Brahma Vidyaya Yoga Sastre Sri Krishna Arjuna Samvade. Ya, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Kita akan baca dengan nada priring sloka yang pertama niki. Arjuna waca. Arjuna waca. Sanyasam karamanam Krishna. Sanyasam karmanam Krishna. Punar yogam jasam sasi. Punar yogam jasam sasi. Yat Sreya etayorekam. Yat Sreya etayorekam. Tanme bruhi sunis citam. Tanme bruhi sunis citam. Arjuna uwaca. Arjuna uwaca. Sanyasam karmanam Krishna. Sanyasam karmanam Krishna. Punar yogam jasam sasi. Punar yogam jasam sasi. Yat Sreya etayorekam. Yat Sreya etayorekam. Tanme bruhi suniscitam. Tanme bruhi suniscitam. Wahai Krishna, engkau memuji tentang pembebasan diri dari keduniawian, tetapi kemudian engkau anjurkan
pelaksanaan kerja tanpa keakuan. Katakanlah kepadaku sebenarnya yang mana yang terbaik dari keduanya. Jadi, pertanyaan Arjuna kepada Krishna seperti itu. Baik, Bapak Ibu Sarang Sami, apa yang dimaksudkan oleh sloka niki? Kita lanjutkan slide yang berikutnya. Arjuna ya dalam sampai di adya yang keempat, ini adalah pertanyaan pertanyaan kelima dari 16 pertanyaan sebenarnya kepada 16 pertanyaan pokok yang disampaikan oleh Arjuna kepada Sri Krishna. Inilah pertanyaan yang kelima. Di mana sih yang lebih baik dari keduanya ini? Ya. Nah, Krishna memuji, ya. Jadi Krishna tentu memuji penolakan terhadap pekerjaan dan bekerja dengan pengabdian. Arjuna bingung dengan instruksi yang tampaknya tidak jelas dan ingin memahami mana di antara keduanya yang lebih menguntungkan baginya. Ini pertanyaannya masih lebih menguntungkan. Jadi kita juga sering seperti itu. Ya, kalau saya lakukan ini, apakah menguntungkan saya atau tidak menguntungkan saya? Gitu. Pak Wahyu selalu berpikir seperti itu. Ya, apakah saya harus bekerja ya untuk mendapatkan hasil atau saya harus bekerja sebagai pengabdian? Nah, mari kita tinjau konteks pertanyaannya. Jadi adya pertama, Bapak Ibu, kita sudah bahas adalah menggambarkan sifat kebingungan dan kesedihan Arjuna ya yang menciptakan latar belakang bagi Krishna memulai hubungan pengetahuan spiritualnya dengan Arjuna. Jadi atas keraguan-raguan dan kebingungan Arjuna lah kemudian Sri Krishna kemudian bisa memasuki alur pikirannya Arjuna. Sama juga dengan kita, ya, ketika kita mengalami kebingungan dan keraguan-raguan, ketika kita minta advisor, ya minta advice kepada seseorang, kepada supervisor kita, nah, tentu ketika supervisornya sudah memahami apa yang kita bingungkan dan apa yang membuat kita ragu-ragu, di saat yang sama supervisor kita akan bisa memasuki diri kita untuk memberikan advice. Dan dalam adya yang kedua, ya, Krishna mengungkapkan kepada Arjuna ilmu tentang diri. Nah, baru dia menjelaskan tentang diri, siapa itu Atma, apa itu tubuh, yang mati siapa, dan yang tidak mati siapa. Ya. Jelaskan tentang Atma yang tidak bisa mati, dan sebagainya. Dia juga kemudian mengingatkan Arjuna bahwa karma, ya, tugas sosial sebagai seorang pejuang adalah berperang di sisi kebenaran. Dan tugas kita sebagai manusia saat inilah memperjuangkan dharma kita. Jadi kita harus melakoni swadharma kita. Nah, tapi karena karma mengikat seseorang pada buah perbuatannya, jadi karena tidak ada aksi yang tidak bereaksi, ya, Krishna mendorong akhirnya untuk agar Arjuna mempersembahkan ya, seluruh karya-karyanya itu kepada Tuhan. Artinya sama seperti kita. Jadi kita persembahkan apa yang kita lakukan kepada Sang Dewasa. Ya, prokes 5M sudah, pakai masker sudah, vaksin sudah, ya, menghindari kerumunan sudah, cuci tangan sudah, berdoa sudah, kena juga COVID. Nah, itu berdoanya. Kena juga COVID. Ya, itulah kita serahkan kembali sepenuhnya kepada yang pemilik daripada kehidupan ini. Bahwa itulah garis kehidupan yang tidak bisa kita hindarkan. Jadi kita bisa berdoa, kita bisa berusaha, tetapi final decision-nya tetap ada pada ide Sang Yang Widi Wasa. Namun kita juga tidak boleh menyerah. Ya, tidak boleh permisif. Apalagi apatis. Nah, masih Sang Yang Widi yang menentukan, ya udah, ya, semaunya gue aja. Gitu. Itu juga bukan tindakan yang bijak yang dimaksudkan. Nah, tindakannya kemudian akan menjadi karma yoga atau bersatu dengan Tuhan. Ketika kita bisa menjadikan kerja kita sebagai yoga, menghubungkan diri kita dengan Tuhan, maka sesungguhnya pekerjaan itu adalah jembatan atau perahu bagi kita untuk mencapai Tuhan. Itu maksudnya. Itu dia yang kedua seperti ini. Nah, dia yang ketiga, Krishna menjelaskan bahwa melakukan tugas, ya, itu sesungguhnya sedang melakukan tugas dengan sebaik-baiknya, sesungguhnya adalah cara indah bagi kita untuk memurnikan pikiran. Ya, begitu Bu Kade Anyani bisa memasak pagi-pagi buat suami dengan penuh cinta, sedangnya kita sedang memurnikan pikiran kita.
hidup kita jadi tenang, jadi damai, dan lain sebagainya. Karena kita menganggap bahwa pekerjaan itu sebagai tempat kita beriannya, sehingga pikiran kita menjadi murni. Segala aspek yang kalau kita lakukan sebagai yadnya, maka sesungguhnya di saat yang sama, pekerjaan yang kita lakukan itu akan menjadi ringan, enteng, easy going, tidak menjadi beban. Ya. Kemudian dia juga mengatakan bahwa seseorang yang telah mengembangkan kemurnian pikiran tidak wajib melakukan kewajiban sosial apapun. Ya, ini di dia yang ketiga, sloka 13 seperti itu. Jadi ketika orang sudah murni, ya dia sebenarnya tidak perlu banyak pilihan. Jadi tidak perlu harus sama-sama melakukan pekerjaan yang sama, bisa melakukan pilihan-pilihan pekerjaan yang lain. Dan dalam hadiah keempat yang sudah kita bahas kemarin, 42 sloka, menjelaskan berbagai macam pengorbanan pekerjaan yang dapat kita lakukan sebagai bakti kepada Tuhan. Ini penjelasan dari sloka hadiah 3 ke hadiah 4, bahwa banyak pilihan yang kita bisa lakukan untuk mendekati Tuhan. Tidak saja dengan kegiatan fisik, tidak saja dengan harta benda, tetapi apa segala aspek yang kita lakukan melalui pikiran, perkataan, dan ucapan, itu bisa kita jadikan sebagai sarana kita untuk menuju Tuhan. Nah, itu sangat jelas seperti itu. Nah, instruksi di hadiah 4 masih juga membingungkan. Instruksi ajaran Krishna kepada Arjuna di ayat 4 ternyata rupanya masih membingungkan Arjuna juga gitu. Kita juga mungkin masih bingung, apa benar sih ya dengan medana punya seket tali derwayatnya kita bisa mencapai Tuhan, kan begitu. Ya paling tidak kan kalau dana punya seket tali Pak Haji Gusti, dana punya seket tali terpampang 1,5 bulan di papan pengumuman, paling enggak 1,5 bulan namanya terkenal. Artinya nama baik kita tuh harum selama 1,5 bulan gitu. Jadi itu pahala yang kita dapatkan hanya dana punya 50.000. Itu salah satu aspek hal yang paling kecil sederhana. Betapa bahwa dengan menyisihkan harta benda kita juga bisa mencapai Tuhan. Kita bisa mendapatkan kemuliaan di sana. Bahkan hatman kita akan menjadi senang karena kita sudah bisa melakukan hal yang lebih besar untuk diri kita. Nah, terrupanya ini masih membingungkan Arjuna. Ya. Dia berpikir bahwa karma sannyasa, ya menolak pekerjaan itu, dan karma yoga, pekerjaan dalam pengabdian, memiliki sifat yang berlawanan. Di mana logikanya? Ya, menolak semua, tidak melakukan pekerjaan, menolak terhadap pekerjaan, dan bekerja sebagai pengabdian. Di mana sih ngekliknya gitu pertanyaannya Arjuna. Dan tidak mungkin untuk melakukan keduanya secara bersamaan. Nah, oleh karena itu dia mengajukan keraguannya di hadapan Krishna. Ini pertanyaan pertama. Baik, lanjut Ji. Ini menarik sebenarnya sloka niki. Bisa dilanjutkan, Ji? Oke. Baik, ini itu pertanyaannya Arjuna dan pertanyaan kita juga kepada Sang Yang Atma, kepada Sang Yasu. Bagaimana caranya melakoni dua hal yang nampaknya oppositing atau berseberangan? Kita lanjut kemudian jawabannya dari Sri Krishna. Sri Bhagavan Uwaca. Sri Bhagavan Uwaca. Sannyasa karma yogasya. Sannyasa karma yogasya. Nishriyasa karaubau. Nishriyasa karaubau. Sayostu karma sannyasat. Sayostu karma sannyasat. Karma yoga wisisyate. Karma yoga Sri Bhagavan Uwaca. Sri Bhagavan Uwaca. Sannyasa karma yogasya. Sannyasa karma yogasya.
Nisriyasa Karaubau. Tayostu Karma Sanyasa. Karma Yoga Wisisyate. Karma Yoga Sri Bhagawan berkata, Sri Krishna berkata, ya, pembebasan diri dari keduniawian dan melakukannya tanpa keakuan, kedua-duanya ini menuju arah pembebasan jiwa atau moksa yang sama. Kita catat ya, pembebasan diri dari keduniawian, jadi ketidakmelekatan dari keduniawian, dan melakukan pekerjaan tanpa keakuan, kedua-duanya adalah jalan indah untuk mencapai pembebasan jiwa. Akan tetapi, dari kedua ini, melakukan pekerjaan tanpa keakuan atau karma yoga adalah lebih baik dari membebaskan diri dari keduniawan atau sannyasa. Nah, ini ditegaskan lagi. Ternyata, menurut Sri Krishna, sannyasa yoga itu lebih berat ya, dibandingkan dengan karma yoga. Jadi karma yoga itu jauh ya, lebih baik daripada sannyasa yoga. Ini pandangan Sri Krishna, nanti kita bahas. Apa sih yang dimaksudkan? Mengapa kok bisa begitu? Gitu. Karena kedua-duanya bisa membebaskan orang untuk mencapai moksa, tetapi Sri Krishna memberikan pilihan. Ternyata karma yoga itu jauh lebih baik dibandingkan dengan sannyasa yoga. Baik, dilanjutkan, Ji. Jadi sloka yang kedua niki, ya, dalam sloka ini Krishna membandingkan antara sannyasa yoga, ya, sannyasa yoga, sannyasa karma dan karma yoga. Ini adalah sloka yang sangat dalam, ya. Tentu kita memerlukan tidak cukup membaca sekali, tetapi juga perlu merenungkannya berulang-ulang apa yang dimasukkan oleh sloka ini. Jadi mari kita pahami satu kata pada satu waktu. Jadi karma yogi, ini harus dijelaskan. Karma yogi jangan berhenti di karmanya, tapi ada kata yogi. Jadi kata yogi itu berarti orang yang sudah bisa menghubungkan dirinya dengan secara harmoni terhadap aspek yang menjadi subjek karmanya. Adalah orang yang melakukan keduanya. Ya. Satu, tugas spiritual dan tugas sosial. Nah, ini penting. Jadi yang disebut dengan orang yang melaksanakan ajaran karma yoga, sesungguhnya adalah mereka yang melakukan tugas spiritual dan tugas sosial. Tugas sosial yang dilakukan dengan tubuh, ya, mekarma, masak di dapur, cuci piring, sembahyang, ngayah ke pura, membaca buku. Sementara pikirannya lekat pada Tuhan. Di saat yang sama dia berpikir, oh, saya sedang memasak untuk suami saya, itu fisik. Tetapi saya juga ingin menyenangkan ya, jiwa daripada suami saya. Jadi itu aspek rohaninya. Jadi ada dua hal yang kita lakukan. Saya pergi ke pura, saya pergi ke merajan. Fisik saya pergi ke merajan. Tetapi saya sedang menghambakan atman saya kepada sesunan. Itu aspek yang kedua. Nah, ini harus disadari seperti itu. Jadi kita datang ke pura tidak hanya satu, tidak semata-mata fisik kita. Tapi bagaimana kemudian kita sering bahas, bagaimana agar kita terlibat secara totalitas dalam aspek kegiatan kita itu. Itu yang menjadi penting. Ya, ini kita. Jadi sementara sannyasa karma yoga adalah jiwa yang tinggi. Ya, ini sudah masuk ke dalam memang jiwa-jiwa yang sudah ya ada beban melakukan itu. Tidak lagi ada pertanyaan. Ya, ngayah kone ngayah. Tidak ada lagi pertanyaan. Selama ini kita masih bertanya, ngayah mau dapat apa di sana? Saya mau ketemu siapa? Nanti saya ngapain? Itu pertanyaannya. Berarti kalau kita masih bertanya seperti itu untuk melakukan satu pekerjaan atau tugas yang mulia, berarti kita belum bisa memasuki ranah sannyasa yoga. Itu maksudnya. Kalau zaman dulu orang tua kita kan tepak kulkul memunyi, tidak ada pertanyaan tedun gitu.
Nggak ada lagi berdakwah. Itu perintah itu urusannya sekali. Gitu. Kalau sekarang anak muda sekarang ada tempat pukul orang bunyi, ada apa tuh? Mudiang gitu, mana apa? Gitu. Jadi pertanyaan masih banyak. Gitu. Itu kondisi real yang kita hadapi saat itu. Ya, diundang Zoom meeting gitu misalnya, Fitra puja gitu. Siapa yang mimpin doanya? Jam berapa? Nanti mantranya gimana? Banyak sekali. Akhirnya nggak ikut. Gitu. Padahal sebenarnya dia pengen nggak ikut. Jadi karena banyak reviews. Yang telah naik melampaui tingkat jasmani. Jadi dia nggak lagi memikirkan siapa yang membawakan. Ya, siapa orang itu ya. Dia baik-baik pikir, saya sedang belajar kebenaran. Sannyasa karma adalah orang yang meninggalkan kewajiban sosial karena sepenuhnya terserap di dalam Tuhan. Dan terlibat sepenuhnya dalam pelaksanaan tugas-tugas spiritual, pelayanan bakti pada Tuhan. Yang ayah ke pura dia berpikir nanti apakah sana dapat makanan apa enggak gitu. Jadi nggak pernah mikirin nanti saya kalau ke pura rujaknya siapa yang bikin ya. Wah kalau si Anu rujaknya pasti nggak enak. Jadi yang dipikirin tuh makanan, jadi bukan ngayahnya. Gitu. Ini masih sering terjadi gitu ya Bu Kade ya. Senyum-senyum beliaunya kalau ngayah ke Rawamangun. Gitu. Nah, jadi kalau orang benar-benar ngayah udah nggak mikirin nanti dia udah sana dapat makanan apa enggak, nanti dia di sana dapat bagian apa, pokoknya ya datang dia sebagai tugas bakti. Nah ini maksudnya seperti itu. Kalau kita masih memikirkan nanti ketemu siapa, saya mau duduk dengan siapa, dan apalagi sudah beri nanti kalau saya di sana suruh bikin list saya nggak mau saya pengennya di dapur aja. Jadi kita sudah memformat diri kita seperti itu. Nah di sisi lain karma yogi yang melakukan tugas duniawi dan latihan spiritual mereka, nah, jika pikiran mereka berpaling dari spiritualitas, setidaknya mereka memiliki pekerjaan untuk bersandar. Nah ini dibandingkan. Nah kalau orang yang masih karma yoga, ya, dia melakukan tugas duniawi, tetapi dia juga sedang belajar spiritual, mengarahkan dirinya agar terbebas dari kemelekatan. Jika dia belum mampu melakukannya, gitu, belum bisa melepaskan kemelekatannya, paling tidak dia masih punya sandaran yaitu melaksanakan tugasnya secara fisik. Gitu. Sedangkan kalau sannyasa kan tugas fisiknya udah nggak dilakukan. Ini semata-mata untuk Tuhan semuanya. Nah inilah yang kemudian sering dikelirukan oleh mereka-mereka yang ampuru ya, beragama tidak kuat, tiba-tiba mendeklar dirinya semua atas nama Tuhan. Akhirnya yang terjadi ya beragama radikal gitu. Wah, yang penting apa yang saya lakukan ini demi yang dia di dunia akhirat sana gitu. Jadi dia tidak sadar bahwa sorga yang yang sedang di bawah bumi inilah sorga yang paling indah. Tapi dia masih berpikir sorga itu ada di tempat yang lain. Sehingga dia melakukan tindakan-tindakan intoleransi di dunia nyata. Nah itu yang masih terjadi. Itu berarti beragama yang keliru, memahami konsep ya ketidakmelekatan itu dengan cara yang salah. Nah, maka dengan demikian, ya karma yoga adalah jalan yang lebih aman. Nah, lebih aman bagi sebagian besar orang, termasuk diri Tiang. Mungkin termasuk diri kita yang ada di ruangan ini. Ya. Sedangkan sannyasa karma hanya dapat ditempuh oleh mereka di bawah bimbingan guru-guru kerohanian. Makanya orang-orang yang mau jadi sulinggih, dia harus menabe. Orang mau belajar yoga, ya harus berguru kepada ahlinya yoga. Jangan belajar yoga dari tutorial YouTube, walaupun bisa gerakannya, tetapi ada sesuatu yang kita tune-nya nggak dapatkan. Ya. Ini penting. Ya, kita belajar apapun, apalagi menyangkut tentang kerohanian, itu memang harus mendekati guru. Kalau mau belajar tentang leyak, ya cari guru leyak yang bagus itu. Jangan belajar ngeleyak dari YouTube, itu nggak akan ketemu nanti kita. Ya. Saya dulu mempelajari tantra itu ya nyari guru tantra, ahli tantra yoga gitu. Saya tekuni gitu. Jadi biar nggak takut dengan kajian kliwon, nggak takut lagi meditasi di kuburan itu saya cari gurunya. Bagaimana caranya agar saya berani meditasi di tengah pemun gitu. Nah itu kita cari. Jangan belajarnya dari tutorial YouTube nanti nggak ketemu kita. Nah itu kira-kira maksudnya seperti itu. Jadi sloka ini ya apa yang kita lakukan, Pak Komang lakukan saya ini dengan karma yoga. Nah, walaupun kita belum bisa penuh seperti seorang sannyasa yoga, tapi paling tidak kita masih punya sandaran untuk tetap berperilaku, melakukan kewajiban-kewajiban kita dengan baik. Itu maksudnya. Jadi tanpa kemudian kehilangan arah untuk berbenah terus-menerus. Yang kira nih ke. Lanjut, Ji.
Kita lanjutkan sloka yang ketiga. Semakin menarik sekali. Jeneyak saniyat tiasa niasi. Yona duesti anakang sati. Nirduan duhi mahabahu. Nirduan duhi mahabahu. Dukam banat pramuacyate. Dukam bandat pramuacyate. Neyak sanitya sanyasi. Yona duestina kangsati. Nirduan duhi mahabaho. Nirduan duhi mahabaho. Dukam bandat pramucyate. Dukam bandat pramuacyate. Oh Arjuna, ketahuilah, ya yang disebut sanyasi, samyasi sama, samnyasi sama, adalah dia yang senantiasa tidak membenci dan tidak berkeinginan. Bebas dari dualisme, dengan mudah ia terlepas dari belenggu karma. Jadi ada beberapa catatan. Yang catatan pertama bahwa orang yang sebut yang sudah bisa dikategorikan sebagai sanyasi adalah mereka yang senantiasa tidak membenci. Nah, pertanyaannya kita bawa ke dalam diri sekarang. Apakah saya masih punya rasa benci? Ya, kalau masih, baru belum ditelepon sebentar saja sudah marah-marah. Nah, begitu misalnya, baru handphonenya nggak diangkat, ya sudah uring-uringan. Nah, itu berarti belum masuk sanyasi gitu kan. Walaupun mungkin sudah mendeklarasikan dirinya, wah titiang niki sanyasin, wah gitu. Titiang niki sampun warna prasde gitu. Baru bikin TS di Facebook nggak di like dan tidak dikomentarin saja sudah sakit hati gitu misalnya. Atau kalau ada orang sudah berkomentar di wallnya, ini sudah sakit hati, berarti kita belum sanyasi. Gitu ya. Kemudian tidak berkeinginan. Nah, apakah kita sudah tidak berkeinginan? Pun kalau kita masih memiliki keinginan seperti apakah yang saat ini melekat pada diri kita? Itu juga pertanyaan. Kata Pak Komang lagi nanti, bagaimana caranya manusia masih hidup tidak punya keinginan? Kan gitu lagi Pak Komang ya. Nah, tentu keinginan satu-satunya yang harus kita miliki adalah keinginan untuk bertemu dengan Tuhan. Nah, kan itu tetap punya kamu, tapi keinginan adalah bagaimana keinginan yang terbesar saya adalah keinginan saya untuk bisa kembali ke ide Sang Yang Widiwasa. Itu. Kemudian bebas dari dualisme. Ya, baik, buruk. Nah, ini penting kita pahami. Ya. Jadi karma yogi terus melaksanakan tugas duniawi mereka. Ya, sambil mempraktekkan ketidakmelekatan secara internal. Ya, Bu Made yang ngayah, oh Titia ngayah, tetap dia ngayah itu. Tapi pikirannya sudah mengatakan Titia ngayahkan ide Betara. Ya, bukan ngayahkan Klian Banjar. Nanti kalau saya ngayah ke Klian Banjar, pasti Klian Banjarnya aja dipepetin, cari muka kita ke sana kan gitu. Itu sudah nggak dilakukannya. Saya ngayah, mau dilihat oleh Klian Banjar mau tidak ada urusan. Tugas saya adalah diri saya dengan ide Betara. Itu maksudnya. Itu karma yogi yang sudah maju, gitu ya. Tidak lagi memikirkan dirinya. Apakah nanti saya digaji atau tidak digaji, dapat bagian sesari dari upacara yadnya itu bukan persoalan.
Tapi dia melakukannya sebagai bakti. Oleh karena itu mereka menerima hasil positif dan negatif dengan keseimbangan sebagai anugerah Tuhan. Setelah dia ngayah di pura, dipuji suksema, tidak yang rumuang juga, tidak ada masalah. Itu loh maksudnya. Itu yang sebutnya orang yang sudah tidak sudah terbebas dari dualisme. Ya. Pak Komang juga gitu. Yang penting bekerja dengan baik. Naik jabatan, ya astungkare. Belum naik jabatan, mungkin belum gitu ya sudah. Jadi kadang-kadang kan kita masih gerundel. Ya istilahnya len subuh ngaya, len subuh layah, len subuh mayah gitu. Nah, itu gerundel kan. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Jadi itu aja. Wih, ragu uling semangan ngaya. Ya. Masakan Cina, puyung hai. Sing ada apa deh. Dan sebagainya. Yang gerundel gitu. Berarti ayah-ayahan kita aja ini terkontaminasi. Jadi orang yang sudah bebas dari dualisme adalah mau dipuji dan tidak dipuji, bagi dia sudah selesai. Yang terpenting dia sudah melakukan tugas itu dengan baik. Nah, Tuhan telah merancang dunia ini dengan begitu indah sehingga membuat kita mengalami kebahagiaan dan kesusahan. Itu harus disadari bahwa dunia ini tidak ada yang indah semua. Ada dualisme, baik buruk ya. Jegeg, sing jegeg, bagus, sing bagus gitu. Hidung mancung, itu bagian itu udah desain Tuhan. Kita tidak perlu mempersoalkannya. Ya. Untuk meningkatkan taraf hidup kita. Jadi ketika kita mendapatkan kesusahan, itu cara indah Tuhan mengajar kita. Ya, ada pernah kisah Pak Komang pernah baca. Ya, sering sekali Tuhan menjatuhkan batu agar orang bisa menengadah kepada Tuhan, pada yang di atas gitu. Itu Pak Komang ya. Jadi sering sekali Tuhan tuh jatuhkan batunya, ngeplokin kepalanya, ya. Makanya ada istilah niki temahang pitare gitu, salhang kawitan, agar orang itu ngeh bahwa dia harus ingat kepada Tuhan. Ya. Jika kita terus menjalani kehidupan biasa, kita dan toleransi apapun yang menghadang kita sambil dengan senang hati melakukan tugas kita, dunia secara alami akan mendorong kita menuju peningkatan secara spiritual bertahap. Nah, kalau kita sudah bisa seperti itu, ya pokoknya lakukan saja tugas dengan sebaik-baiknya. Ya, dengan cara ini kita setapak demi setapak kita sedang meningkatkan taraf kehidupan kita secara spiritual. Nah, saya bilang ada cerita menarik ya. Ini hanya analogi aja, menggambarkan konsep ini. Jadi pernah ada sepotong kayu. Ya, ini saya ambil dari kisah Cina kata, kisah perumpamaan ya. Banyak sekali kita punya di Hindu kisah-kisah perumpamaan. Ya siap selam, ya kisah Panbalang Tama. Ini saya ambil kisah sepotong kayu. Ya pergi ke pemahat dan berkata, bisakah Anda membuat saya cantik ini? Pematungnya berkata, saya siap untuk melakukan itu, tapi apakah kamu siap untuk itu? Nah, itu pertanyaannya. Ya. Ratu Betara Pengtiang Rahayu gitu. Tapi Tuhan juga ngasih, kamu siap nggak kalau kamu mau rahayu ini caranya? Gitu. 1, pakai masker. 2, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. 2, hindari kerumunan. Dan itu kan 4, jaga jarak. 5, kurangi mobilitas. Berdoa, ikuti vaksinasi. Itu aturannya kalau kita mau selamat di pandemi itu. Itu contoh real. Kayunya menjawab, saya siap katanya. Pematung akhirnya mengeluarkan peralatan dan mulai memalu dan memahat. Kayu itu berteriak, aduh, apa yang kamu lakukan? Begitu keluarkan aturan PPKM, semuanya teriak. Wah, semuanya protes. Hidup terkekang, hidup tidak bebas. Kan begitu jadinya. Hidup tersiksa, ke sana nggak boleh. Sembahyang diatur-atur. Wah, macam-macam. Nah, kan banyak itu meme-meme yang keluar. Begitu akhirnya kita keluar ngedumel. Ya. Apa yang kamu lakukan? Tolong hentikan ini. Nah, semuanya minta biar PPKM tidak dilanjutkan kan gitu. Ya. Tolong hentikan ini. Ini sangat menyakitkan, sangat menyiksa. Pematung itu menjawab dengan bijak. Jika kamu ingin cantik, kamu harus menanggung rasa sakitnya gitu. Jadi kalau kita ingin selamat, ya kita memang harus menderita. Ya kemana-mana dibatasi sekarang. Baiklah, kata si kayu. Silakan dan lakukan. Jadi akhirnya kita mengikuti anjuran itu. Karena kita udah lihat tetangga saya mati klepek-klepek karena COVID. Orang tadinya nggak percaya COVID itu ada. Ternyata isoma meninggal juga gitu. Karena ada yang bikin meme juga.
Wah, COVID nggak ada, buktinya nggak matinya di rumah sakit semua, kok nggak ada mati tengah jalan. Ternyata banyak sekarang orang yang isoman meninggal. Itu loh. Nah, akhirnya Bang Lei, oh ternyata COVID ini benar, baru dia menerima kenyataan itu. Ya. Tapi tolong bersikap lembut dan penuh perhatian. Akhirnya pemerintah mohon dong kasih saya sembako, suruh PPKM, masa makannya dari mana? Akhirnya muncul. Ya, kasih sumbangan sembako, kita saling tolong menolong. Pematung akhirnya melanjutkan pekerjaannya lagi. Kayak itu terus berteriak, cukup untuk hari ini, saya tidak tahan lagi. Ya, tolong kerjakan besok. Jadi kita minta ya cukuplah PPKM-nya dulu, nanti relaksasi lagi. Jangan terus ngetren PPKM. Akhirnya kita ya, relaksasi sekarang kan level 3, level 4. Pematung tidak terpengaruh dengan dalam tugasnya dan dalam beberapa hari kayu itu berubah menjadi dewa yang indah, cocok untuk duduk di arca sebuah kuil atau sebuah pura. Ini kisah yang sangat menarik dalam kehidupan real kita. Nah, dengan cara yang sama, hati kita masih kasar ya, dan belum selesai karena kemelekatan yang tak berkesudahan di dunia ini. Jika kita ingin menjadi cantik secara internal, ya kita harus bersedia menoleransi rasa sakit dan membiarkan dunia melakukan tugasnya memurnikan kita. Saat ini dunia sedang berproses, sedang berevolusi, sedang memurnikan dirinya. Ya kita yang ada di dalamnya, kita ikuti saja alur dunia ini mau seperti apa. Tetapi tetap mengikuti anjuran pemerintah, prokes, dan lain sebagainya. Jadi para karma yogi bekerja dengan pengabdian seperti ini. Menyimbangkan antara hasil dan berlatih untuk melekatkan pikirannya kepada Tuhan. Yang bisa kita lakukan sekarang ya setiap hari Ratu Betara Pengtiang selamat. Moga-moga pandemi ini segera berlalu. Saudara saya biar sehat, kerabat saya biar selamat, yang sakit biar sembuh, para nakes biar diberikan kesehatan sehingga bisa merawat, dan lain sebagainya. Itu yang kita bisa lakukan saat ini. Jadi sloka 3 ini sangat menarik bagi kita yang karma yogi yang saat ini mungkin merasa tersiksa dengan kondisi nyata yang kita hadapi di kehidupan kita ini. Nih, lanjut nih. Ya, kita lanjutkan lagi sedikit. Ya, dia yang sloka yang keempat. Ya. Sangkya yoga pratak bala. Okay. Sangkya yoga Prawan datina pandita. Prawan datina pandita. Ekam apyastitak samyak. Ekam apyastitak samyak. Ubayorwin dati palam. Ubayorwin dati palam. Sangkya yoga pratakbala. Sangkya yoga pratakbala. Prawadantina pandita. Prawadantina pandita. Ekam apyastitak samyak. Ekam apyastitak samyak. Ubayorwin dati palam. Orang bodoh mengatakan bahwa pembebasan dari keduniawian, samkhya, dan melakukan pekerjaan tanpa keakuan, yoga, sebagai dua hal yang berlainan. Ini orang bodoh. Tetapi tidak demikian halnya dengan orang bijaksana. Ia yang melakukan dengan baik salah satu dari kedua ini
ia akan mendapatkan buah dari keduanya. Wah, ini menjadi menarik sloka niki ya. Jadi kalau orang bodoh akan mengatakan bahwa kedua-duanya ini berlainan loh. Gitu ya. Tetapi bagi mereka yang sudah bijaksana, ya, kalau bisa melakukan salah satu dari kedua ini, maka dia akan mendapatkan dua hasil dari keduanya secara bersamaan. Nah, ini sangat menarik sekali. Bagaimana caranya ya? Kita melakukan satu hal tapi dapat kedua manfaat dari kedua ini. Nah, ini Pak Komang udah senyum-senyum aja nih. Wah, saya mau yang ini kan begitu jadi. Nah, di sini Krishna menggunakan kata samkhya ya untuk merujuk pada sannyasya karma. Jadi Adhyaya 2 itu sesungguhnya lebih ansih kepada konsep ajaran sannyasa karma. Ya, atau penolakan tindakan dengan pengembangan pengetahuan. Jadi dia tidak mau bekerja tapi dia lebih mengutamakan jenananya. Jadi bukan karma kandanya tapi lebih mengutamakan jenana kandanya. Nah, penting untuk kita ketahui di sini bahwa pelepasan keduniawian itu ada 2 jenis. Ya, ini Pak Komang ya. Jadi persyaratannya gitu Pak Komang. Jadi ada 2 jenis syarat untuk kita bisa memiliki mengalami pelepasannya. Yang pertama ada namanya Palgu Vairagya dan ada namanya Yukta Vairagya. Jadi Palgu Vairagya adalah tempat orang memandang dunia ini sebagai hal yang rumit. Ya, ada yang mengatakan dunia ini menyiksa, tempat penderitaan, sangat menyusahkan. Makanya ada namanya mertiu pada, mertiu itu mati atau penderitaan. Ya, dan meninggalkannya dengan keinginan untuk melepaskan tanggung jawab dari kesulitan. Jadi sering sekali orang itu pada satu momen lari dari kenyataan, lari dari tanggung jawab, ya, lari dari kondisi real yang dihadapi. Begitu mendapatkan kesulitan, misalnya contohnya gini Pak Komang. Jadi hari pertama, saya senang dengan misalnya berjapa. Lama dia berjapa, dia merasa dirinya kok membosankan. Merasa tidak dapat hasil. Ya. Itu sama seperti saya gini kan. Jadi ada orang yang sedang menggali sumur. Ya, dia berpikiran, wah di tempat ini airnya pasti banyak. Akhirnya dia gali di sana. Udah lama nggak dapat sumur. Lagi ada yang ngasih petunjuk, oh di tempat itu yang banyak airnya. Pindah lagi dia ke tempat yang lain untuk menggali sumur. Begitu terus-menerus, akhirnya dia berpindah-pindah menggali tanah itu untuk mendapatkan air. Sampai habis waktunya, kemudian dia nggak dapatkan airnya sama sekali. Itu yang dimaksudkan dengan Palgu Vairagya. Jadi orang yang tidak teguh dengan pendiriannya, jadi orang yang tidak memiliki kestabilan hidup. Ya. Jadi pelepasan keduniawian orang yang seperti ini, ya, dimotivasi oleh keinginan untuk lari dari kesulitan. Jadi ingin enaknya aja. Nah, ketika orang-orang seperti itu menghadapi kesulitan di jalan spiritual, mereka menjadi terlepas dari sana juga dan ingin kembali ke jalan kehidupan duniawi. Jadi banyak orang yang menekuni kehidupan rohani, baru dapat halangan sedikit. Oh, ya saya contoh misalnya Siwaratri gitu. Saya ingin mendapatkan pembebasan dari betara siwa gitu kan. Ingin seperti Lubdaka. Tapi kemudian ada syaratnya. Untuk bisa mencapai itu, maka harus mauna 12 jam. Berata 24 jam. Jagra 36 jam. Wih, adi berat sekali. Akhirnya dia nggak jadi lakukan itu. Ternyata berat syaratnya ini. Nah, akhirnya milih, boleh nggak? Gitu. Mononya nggak boleh 12, cukup 1 jam saja. Beratanya nggak 24, boleh nggak makan nasi sedikit? Jadi nawar-nawar lagi ini. Tapi dia ingin bebas gitu, ingin seperti Lubdaka. Ini orang yang disebut dengan Palgu Vairagya. Ya. Kemudian ada namanya Yukta Vairagya. Jadi tempat orang melihat seluruh dunia ini sebagai energi Tuhan. Kemanapun dia melihat energi Tuhan. Ya, dengan siapapun dia berhadapan, dia seolah-olah sedang berhadapan dengan kepribadian Tuhan. Mereka tidak lagi melihat apa yang mereka miliki sebagai milik mereka. Dia hanya berpikir bahwa ini hanya datang kepada tubuh saya. Tadi tidak ada, sekarang ada, besok tidak ada. Dan tidak ingin menikmatinya untuk mereka sendiri. Saya melakukan ini bukan semata-mata untuk diri saya. Ya. Saya contohkan begini. Pada suatu ketika, ya, ada seorang penjual gorengan di depan sebuah masjid.
Saya bertanya waktu itu, ya bulan saya waktu itu, saya bertanya. Pas itu jam sholat, saya tanya, Pak, kok nggak sholat? Gitu. Tugas saya sudah selesai. Tugas yang lebih penting bagi saya adalah bagaimana agar orang sebelum sholat dia bisa senyum dengan memakan pisang goreng ini. Jadi begitu jawabannya. Jadi dia bagaimana membuat orang tuh happy. Atau saya pernah tanya teman saya, penunggu pura di Bekasi, Jumadi namanya. Mungkin orang tahu di Bekasi siapa Jumadi itu. Suatu hari saya bertanya, Le, kamu pagi-pagi bangun menyapu pura, membersihkan pura, potong rumput, tanpa pernah kena lelah. Kenapa Anda lakukan itu, Le? Jawabannya sederhana. Bagi saya, Pak Manggu, tinggal di pura adalah sebuah karunia buat saya, karena saya bisa lebih dekat dengan Tuhan. Kemudian di satu sisi, kemudian saya bisa membuat orang itu senang setiap datang ke pura, dia merasa nyaman, karena puranya bersih dan resik. Itu jawaban yang sangat luar biasa. Padahal dia nggak pernah sembahyang. Mungkin sembahyangnya pas pada nginep saja. Tapi apa yang dia lakukan, bahwa dia melakukan itu bukan untuk dirinya semata-mata, tetapi sekaligus untuk orang lain, tapi juga untuk dirinya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika si Jumadi ini menikah di pura, dia nggak ngundang siapa-siapa, tapi seluruh umat di Bekasi itu datang ketuk semprong untuk memberikan penghargaan kepada si Jumadi ini, karena dia telah melakukan sesuatu yang besar untuk umat di Bekasi. Padahal dia melakukan itu, yaitu untuk orang lain. Tetapi secara otomatis juga bermanfaat bagi dirinya sendiri. Ini yang dimaksudkan ketika kita melakukan pekerjaan itu untuk bukan. Ini disebut dengan, ini yang dimaksudkan oleh sloka ini. Nah, para karma yogi ketika melakukan tugas sehari-hari, mereka secara eksternal mengembangkan peraksaan yukta vairagya. Jadi, kalau kita juga mampu melakukan ini, ya, kita juga bisa melakukan mengembangkan agar kita bisa mencapai yukta vairagya ini. Bu Gede Sudira juga bisa. Mengapa enggak? Begitu dia bawa mode kamen yang terbaru, yang penting pikirannya bagaimana caranya agar ibu-ibu WHDI tampil cantik. Nah, itu pikirannya ke sana dulu. Kasihlah itu pakaian. Satu, memang benar WHDI-nya cantik. Yang pertama, keuntungannya membuat orang lain happy. Yang kedua, ya pasti dapat untung karena kainnya laku. Oh, kan dah dua keuntungannya. Jadi kita yang penting jangan dulu. Ya, yang penting saya dapat untung gede. Ah, itu yang maksudnya. Jadi kita harus rubah pola berpikir kita. Membuat orang lain dulu bahagia, maka ketika orang lain bahagia secara otomatis kita yang ada di dalamnya akan mendapatkan kebahagiaan yang sama. Jadi sama. Kalau kita rawat alam ini dengan baik, maka kita sebagai entitas yang ada di alam ini juga akan mendapatkan manfaat dari alam itu baik, gitu itu maksudnya. Ini kita bisa mengembangkan yukta vairagya di dalam kita melakukan karma yoga sehari-hari. Nah, mereka melihat dari diri mereka sebagai hamba Tuhan dan Tuhan sebagai pemiliknya. Dan karenanya mereka menjadi mantap dalam kesadaran untuk melakukan segala sesuatu untuk berbakti kepadanya. Dengan demikian, keadaan internal mereka menjadi sama dengan para sannyasa yoga yang janana kanda itu dengan bekerja, yang sepenuhnya tercerap ke dalam kesadaran ilahi. Nah, secara lahiriah mereka mungkin tampak seperti orang-orang duniawi, bekerja, ya, ke kantor, apapun. Tetapi secara internal, mereka sesungguhnya adalah pribadi-pribadi yang sudah mencapai tahapan sannyasa. Ini yang dimasukkan Pak Komang. Jadi kita sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui atau sambil menyelam minum air. Pemahaman ini yang harus kita miliki. Kita rubah dulu paradigma kita. Seperti yang katakan tadi. Bagaimana caranya saya punya jualan kain, tapi motivasi saya pertama adalah bagaimana agar WHDI bisa tampil cantik. Ya, ketika itu kita lakukan, maka keuntungannya ganda. WHDI benar-benar cantik. Yang kedua, saya dapat keuntungan dari penjualan itu. Tapi kalau pertama yang kita miliki, saya harus dapat jualan, dapat untung gede. Gitu. Nah, belum tentu kita dapatkan WHDI-nya cantik. Karena akan berpikir, wadi mal gati, banyak sekali nanti gerimit. Kira-kira gitu ya Bu Gede ya. Yang paham dah, Bu Gede itu pasti paham maksud saya. Nah, gitu. Nah, ini yang dimasukkan oleh sloka 4 ini. Jadi kita melakukan tugas karma, tapi motivasinya harus perlu kita rubah. Jangan untuk diri kita saya dulu, tapi untuk orang lain dulu. Ketika untuk orang lain bahagia, makanya doanya benar. Dirimu selamat, maka diriku selamat. Jangan dibalik. Diriku selamat, dirimu selamat. Harus dibalik. Dirimu selamat, diriku selamat. Semoga semua selamat rahayu. Jadi orang lain. Makanya sarwe bawantu sukinah. Orang lain dulu kita doakan.
baru kita akan mendapatkan manfaat dari doa itu. Yang kira niki masuk dari sloka 4 niki. Dilanjut sedikit lagi. Kok lagi saya senang ini. Sudah 1 jam saya ngomong. Yat sang kiai prapiyestanam. Yat sang kiai prapiyestanam. Tadyo gairah pigamyate. Tadyo gairah pigamyate. Ekam samkyam cayo gamca. Ekam samkyam cayo gamca. Ya pasyati sapasyati. Ya pasyati sapasyati. Yat sangkai prapyate stanam. Yat sangkai prapyate stanam. Adyo gairah pigamyate. Adyo gairah pigamyate. Ekam sangkyam cayo gamca. Ekam sangkyayo gamca. Ya pasyati sapasyati. Ya Kedudukan yang dicapai oleh orang-orang penekun jalan Samkhya juga didapat oleh para karma yogin. Ya yang melihat bahwa jalan pembebasan diri dari keduniawian atau Samkhya Yoga dan jalan pelaksanaan kerja tanpa keakuan atau karma yoga adalah tunggal. Ya, yang telah dapat melihat kebenaran ini. Jadi sesungguhnya kalau kita renungkan sloka 5 ini, ya ini penting ya. Jadi kalau selama ini kita membeda-bedakan, saya orang spiritual. Gitu. Jadi ingin memisahkan diri dari orang yang lainnya, menganggap diri spiritual itu ya, sebagai yang terpisah. Padahal kata spiritual sendiri terdiri dari 2 hal. Spirit artinya aspek kejiwaan dan ritual artinya aspek badaniah. Jadi gabungan antara badaniah dan rohani. Gitu. Nah, karma yoga sesungguhnya adalah pribadi-pribadi yang sudah bisa mengembangkan dirinya tidak hanya sebatas teoritis, tetapi juga memang sudah melakoninya, tapi semata-mata bukan untuk dirinya. Nah, dalam latihan spiritual, Bapak Ibu sareng sami, niat, nah ini penting catatan, niat pikiranlah yang penting, bukan aktivitas eksternalnya. Ini penting ya. Makanya kita sering bahas Diki Pak Komang, apa sih yang menjadi motivasi kita melakukan itu? Itu penting. Seseorang mungkin, nah ini sebagai contoh nyata, ya sloka 5 ini menegaskan, seseorang mungkin tinggal di tempat suci, ya, dari Tonyan Pura. Setiap hari di pura, pagi di pura, siang di pura, malam di pura, bisa jadi gitu ya. Tetapi jika pikirannya merenungkan duniawi, yang dipikirkannya sesari, pemangku bisa aja setiap hari di pura, tapi yang dia pikirkan, hari ini banyak nggak yang nangkil ya? Kalau banyak nangkil berarti saya dapat sesari yang banyak itu misalnya. Jadi dia memikirkan ketenaran misalnya. Oh saya rajin ngayah ke pura biar saya terkenal. Gitu. Atau mungkin masih suka menjelekkan orang lain. Di pura nuturang timpal gitu misalnya. Udah tinggal di pura, udah di utama Mandala, tapi masih aja obrolannya obrolan menjelekkan orang lain. Atau sudah ada di pura tapi pikirannya masih masakan di jahan sekali dan sebagainya. Nah, sejatinya ya tidak berada ya. Kalau ini yang terjadi sesungguhnya kita tidak sedang berada di tempat suci. Ya. Sebaliknya, ya walau seseorang hidup di tengah-tengah keramaian, ya hidup dengan masyarakat,
ya ramai, beryoga. Ya, kalau saya sering menyontohkan dengan teman-teman dulu begini. Kalau meditasi ya di tempat yang sepi, puasa di tempat yang sepi itu udah biasa itu. Yang paling bagus tuh kalau bisa meditasi di tempat yang ramai. Itu baru bagus. Kalau di sana berhasil mengendalikan diri, ya saya pernah punya pengalaman dulu waktu masih bujang dia. Topok gendang, saya pernah mengalami topok gendang di Jogja. Pernah belajar berguru ya beryoga gendeng. Jadi orang buduh. Ya. Setiap pagi saya keluar dari padepokan itu, ya berpakaian compang-camping kayak orang gila gitu. Ya nggak pakaian ya compang-camping. Ya diledek, dihina, dikencingin, ditimpukin, diusir dah biasa seperti itu. Tapi kemudian kita bisa melampaui itu. Ya. Bisa mengatasi cacian dan lain sebagainya. Ya, kalau itu berhasil melakukan pertapaan di tempat yang ramai seperti itu, ya itu keberhasilan. Dibandingkan dengan kalau memang hening di tempat yang sepi sendirian, ya pasti lebih mudah. Ya. Sebaliknya, walaupun seseorang hidup di tengah keramaian, bekerja dengan masyarakat, bekerja dengan banyak bawahan, bekerja dengan perusahaan, ya, tetapi mampu menjaga pikirannya tetap tercerap di dalam Tuhan, tetapi tetap bisa bakti kepada Sang Hyang Widi Wasa, tidak kehilangan jati dirinya, tetap bekerja di jalan Dharma, dia akan mendapatkan manfaat dari dimanapun dia berada. Nah, dalam Vedanta ya, dikatakan tingkat kesadaran kita ditentukan oleh keadaan pikiran dengan sloka yang sangat indah. Mana ewa manusia nam karanam banda moksayo, katanya. Oh, ini penting. Ya. Pikiran adalah penyebab belenggu dan pikiran adalah penyebab pembebasan. Maka yang perlu kita benahi untuk bisa merenungkan adhyaya yang kelima nanti adalah men-setting pikiran kita dulu. Nah, ini penting. Dari sekarang, kita setting dulu pikirannya. Apa sih motivasi saya mendiskusikan Bhagavad Gita? Itu penting. Kalau hanya semata-mata hanya untuk menyatakan, oh saya lebih hebat dari dia, oh pemahaman saya lebih tinggi dari dia, kita tidak akan pernah maju dalam konteks rohani. Tetapi kalau kita memikirkan bahwa saya dalam saat ini, saya sedang mempelajarkan diri saya untuk menjadi orang yang lebih wise, untuk menjadi orang yang lebih bijak, maka kita akan mendapatkan manfaat itu. Dimanapun kita berada, ya, sedang apapun, dharma apapun yang kita lakukan, maka menjadi sangat penting dari renungan Vedanta itu. Mana ewa manusia nam karanam banda moksayo. Jadi apakah kita mau terbelenggu atau mau kita bebas, tergantung daripada bagaimana kita men-setting pikiran kita. Ya, Bapak Ibu sareng sami, Tiang Kiraniko yang dapat yang sampaikan 5 sloka pada hari ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, apalagi di tengah masa pandemi, bahwa kita sesungguhnya masih bisa melakukan tugas-tugas kita dengan baik, seraya mendekatkan hati dan pikiran kita juga kepada Tuhan. Yang kembalikan selanjutnya kepada Haji Dewa. Daris Haji Dewa, suksema. Om Santi, Santi, Santi Om. Om Santi Om, suksema Pak Mangku, sangat banyak ilmu yang kita dapat saat ini hari ini. Dari satu, baru kita mulai adhyaya kelima, sloka 1 sampai 5 sudah banyak sekali. Baik itu review dari adhyaya keempat maupun hal-hal baru yang kita dapatkan. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, waktu dan tempat kami persilakan. Pak Dewa, Haji Dewa, silakan. Matur suksma kesempatannya. Om Swastiastu. Om Swastiastu, Haji. Niki sengaja coba tiang polakan untuk melihat sisi yang memang perlu dipertanyakan gitu. Mudah-mudahan nanti mendapatkan bantuan penjelasan atau pengayaan. Ada 6 tapi tiang baca aja biar cepat ya. Untuk yang pertama, agar tidak mengkambing hitamkan ritual, karena tadi ada menyebut tentang ritual gitu. Kapan saatnya krama Bali berhenti mekrama atau bersosialisasi secara adat atau mengikuti aturan adat? Ada pada suatu desa itu membatasinya dengan usia 60 gitu. Namun tidak otomatis dia harus mengajukan diri untuk tidak aktif di dalam adat. Nah, kemudian yang kedua, apa landasan yang biasanya digunakan agar seseorang dapat
melakukan perbuatan tanpa keakuan. Ini kan karena dikatakan bahwa karma yoga itu lebih mudah gitu dibandingkan dengan pikiran yang dominan. Biasanya akan selalu mengukur setiap tindakan dari sisi untung dan rugi. Ini yang lazim yang kita lihat. Kemudian yang ketiga, nampaknya kalau dalam pemahaman saya, ini perlu juga penjelasan, sloka ketiga itu mengatakan bahwa itu adalah Sanyasin adalah sesuatu yang lebih sulit dibandingkan dengan karma yoga. Ditunjukkan kesulitannya di sana. Bukan menceritakan tentang karma yogi, tapi menunjukkan tentang kesulitan-kesulitan yang harus dilakukan di dalam sanyasin. Yang keempat, siapakah yang bisa kita anggap sebagai orang bodoh? Dan siapa yang bisa kita anggap sebagai orang yang bijaksana, yang mau melakukan sanyasin atau karma yoga? Ini mungkin ada kriteria-kriteria yang lazim yang bisa secara akademis atau dari pengalaman-pengalaman jero mangku. Gitu. Kemudian yang kelima, apa yang menyebabkan kedua tindakan yang berbeda itu bisa terlihat tunggal antara sanyasin dengan karma yoga. Gitu. Terlihat tunggal gitu. Jadi aktivitas yang berbeda, tetapi orang-orang yang tertentu dapat melihatnya itu adalah sama gitu. Nah, yang keenam terkait dengan Vedanta dari kata yang bagus tadi terkait pikiran, mohon kiranya ada rujukannya itu di mana ditemukannya, rujukan kalimat itu bagus sekali soalnya tentang pikiran yang menjadi penyebab segalanya. Kenten dari tiang sementara yang mangku suksemo. Suksemo Daji. Nggih, Borong nih. semeton sareng sami. Niki Aji Dewa selalu menjadi motivator kita dan trigger kita juga untuk bersama-sama. Ini kalau saya dengan beliau ini pecut agar kita melek gitu ya. Nggih, Raris Pak Komang sudah senyum-senyum. Raris Pak Komang, niki jangan bertanya lagi ya Pak Komang. Saya kira Pak Komang akan memberikan kami advice dari pengalaman beliau gitu. Raris Pak Komang. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Tentu saja sangat terbatas. Yang pertama, yang sependapat dulu dengan Pak Putu, ya. Tadi cerita sepotong kayu itu, wah sangat inspiratif, itu sangat cocok untuk kondisi yang sekarang. Mungkin harus sering-sering kita sampaikan itu agar orang itu sadar bahwa untuk ke arah kebaikan itu memang harus kita mampu melakukan sesuatu atau menerima sesuatu. Tidak ada sesuatu yang baik itu datang begitu saja tanpa syarat. Ya. Itu yang pertama. Nanti yang mohon izin nanti sering akan menyampaikan itu mungkin kepada yang lain di sekitar yang di masyarakat. Oke. Yang pertama yang ingin sampaikan, Bhagavad Gita ini kan merupakan satu kesatuan. Dari seloka 1, dari bab 1 sampai bab terakhir itu merupakan satu kesatuan. Jadi memang kita tidak bisa mengambil kesimpulan kalau hanya membaca satu seloka. Tetapi karena kita sekarang ini belajar, gitu. Sebenarnya kita sudah tidak tahapan belajar, tapi karena kita baru memang belajar, ya akhirnya kita selalu mau mengambil kesimpulan setiap membaca seloka. Kita selalu mengambil kesimpulan. Padahal Bhagavad Gita itu merupakan satu kesatuan, satu sistem yang tidak bisa dipisahkan antara satu seloka dengan seloka lain. Mengenai Sannyasa Karma dan Karma Yoga ini, di seloka ini memang dijelaskan seperti itu karena memang Arjuna yang bertanya seperti itu. Pertanyaan Arjuna itu mewakili pertanyaan kita semua. Kalau kita membaca awal tadi kan kita sependapat dengan Arjuna. Ternyata setelah dijelaskan oleh Krishna di seloka 4 tadi, ternyata enggak. Ternyata kedua-duanya itu merupakan satu kesatuan. Bahkan seloka 5 mengatakan itu tunggal. Karena tidak bisa dilakukan sendiri. Dilakukan sendiri-sendiri itu enggak bisa. Begitu kita melakukan karma yoga, sesungguhnya kita juga sudah melaksanakan sannyasa karma.
Dan sebaliknya begitu kita melakukan sanyasa karma, ini pada waktunya ya, pada waktunya, maka kita juga sebenarnya sudah melakukan karma yoga. Karena apa yang dimaksud karma yoga pada saat kita sanyasa? Jadi ini kita harus kaitkan dengan catur marga ini, catur warga, brahmacari, grihasta, sanyasa, wanaprastha, dan sanyasa. Pada saat kita sanyasa, pada saat kita sudah melewati wanaprastha dan sanyasa, maka apa yang kita lakukan pada saat sanyasa itulah karma yoga pada saat itu, gitu. Menurut pemahaman saya seperti itu. Makanya ini memang tunggal sebenarnya. Tergantung kapan kita melaksanakan. Kalau kita laksanakan pada saat sanyasa, maka ya karma yoga juga itu pada saat sanyasa gitu. Tapi pada saat sekarang karena kita belum sanyasa, maka memang karma yoga lah yang kita harus lakukan. Tetapi karma yoga yang kita lakukan ya sesuai dengan tingkatan catur warga kita sekarang. Catur warga. Catur apa namanya? Catur asrama. Catur asrama. Maaf yang tadi salah. Catur asrama. Gitu. Kalau menurut yang gitu. Ya. Tetapi sekali lagi karena kita sekarang membahas seloka demi seloka, ya tidak ada salahnya kita menganalisis sesuatu. Tapi nanti pada saatnya kalau kita sudah memahami secara keseluruhan, maka kita akan mendapat kesimpulan secara menyeluruh bahwa Bhagavad Gita adalah suatu ajaran yang menyeluruh, yang tidak bisa kita baca satu pasal, kemudian kita menyimpulkan, oh ini lebih bagus ini lebih bagus, tidak bisa. Harus semuanya. Bahkan untuk memahami Bhagavad Gita pun ada bukunya juga, buku petunjuk tentang bagaimana memahami Bhagavad Gita itu. Nah, kalau ini juga kita sudah baca nanti buku petunjuk tentang bagaimana cara memahami Bhagavad Gita, bagaimana cara membaca seloka demi seloka itu, maka kita akan mendapat secara keseluruhan ini. Ini mohon maaf nih karena Pak Dewo sangat luar biasa, jadi yang juga menyampaikan ini walaupun memang mungkin sangat terbatas. Dari Tiang mungkin seperti itu, jawaban tidak satu nomor, tetapi secara menyeluruh mungkin itu yang bisa Tiang sampaikan. Nggih, suksema. Om Santi. Suksema Pak Komang. Haji Gusti Laksana Raris yang niki mau mendengar pendapat penglingsir Tiang. Raris Haji. Yang mau melajah niki jawabanku, yang mendengarkan saja, menyimak. Iya, semeton yang lain ada Pak Nyoman, Haris Pak Nyoman. Ada Pak Mangku Gede, niki banyak niki ada Bu Gede Sudira, Haris Bu Gede. Mana niki? Siapa nih lagi ada penglingsir Tiang Riki niki? Ini saya cari-cari dulu yang lingsir dulu niki yang Bu Putu Sariati masih di tempat nggak? Bu Putu? Laris Bu Putu. Ini yang mohon advice-nya nih beliau nih. Laris Bu Putu. Perut yang tadi terlempar, pendengar mati hilang semuanya tidak masuk lagi. Oh, genten. Gih. Yang genten Tian Nunas lagi Pak Nengah. Pak Nengah. Ayo Pak Nengah. Nunas lagi Pak Nengah. Haris Pak Nengah. Nggih. Sosiase Pak Mangko. Sosiase, Haris. Apa yang sudah dipaparkan tadi sangat baik sekali ini. Memang sering-sering ini Pak Mangku untuk bersosialisasi Bhagavad Gita ini. Kan baru-baru zaman-zaman Covid ini. Kalau coba dari dulu kita seperti ini, aduh luar biasa nih Pak Mangku. Pemahaman Bhagavad Gita ini memang luar biasa sekali. Apa yang ya saya sih berkeinginan gini sebenarnya, kalau bisa para penglingsir, para pini sepuh yang ada di Bali itu mau mengajak bagaimana caranya untuk Bhagavad Gita ini
bisa menjadikan doa sehari-hari gitu Pak Mangku. Kalau bisa kita melantunkan Bhagavad Gita ini di pura, dimanapun, kegiatan apapun bisa dilantunkan seperti itu doa-doanya. Bisa nggak dibikin nanti seperti buku gitu tuntunannya. Mudah-mudahan nanti Pak Mangku bisa dengan kawan-kawan atau pinisepuh dan penglingsir, pinanita yang ada di Bali untuk mengkaji itu untuk kedepannya gitu. Terkait tadi apa yang disampaikan Pak Siril tadi, lupa yang penanya. Pak Haji Dewa. Pak Haji Dewa, ya saya sih melihat karena tatanan di Banjar kami juga terkait dengan pinisepuh yang harus dipensiunkan dari adat, tidak memasukkan adat lagi. Kalau di Banjar kami itu sudah secara otomatis dari umur 70 tahun sudah dinonaktifkan dia. Tidak bermekramu lagi dan sudah dibebaskan dari tuntutan adat dan kegiatan Banjar. Itu Pak Dewo kalau di kami. Kalau mengenai itu mungkin dari Banjar-Banjar lain mungkin juga di Bali itu beda-beda aturannya karena kita menganut dengan beresto yang kita anut di desa itu. Mungkin itu Pak Mangku. Dan satu sisi lain juga tadi apa yang disampaikan oleh Pak Putu sebagai pinisepuh kita di sini ya, termasuk apa yang disampaikan mengenai masalah catur asrama itu memang betul tadi. Tuntunan Bhagavad Gita ini kita kan harus alurnya melalui mengikuti aturan catur asrama itu sampai nanti kita menginjak ke sanyasin. Tapi untuk menginjak ke sanyasin itu saya rasa sangat luar biasa Pak Mangku. Kita sebagai umat manusia di zaman sekarang ini, saya rasa tingkatan sanyasin itu jarang yang bisa sampai ke situ, hanya sampai cuma wanoprasta aja mungkin. Kalau sanyasin itu kan tingkatan yang sudah sangat luar biasa. Tidak mungkin kita sebagai manusia ini bisa melakukan itu seperti orang-orang dulu itu. Pak Mangku tahu sendiri kan, beda zamannya juga sudah beda. Zaman sekarang ini kalau kita hidup secara sanyasin itu kan cara minta-minta apa yang Pak Mangku disampaikan tadi di Jogja dengan berlatih cara untuk melakukan seorang orang gila. Seperti itu kan tantangannya sangat berat sekali, dilemparin, dicaci maki apa segala macam. Nah, tantangan seperti itu seperti kita ini ya zaman sekarang ini tidak bisa melakukan seperti itu. Kalau sampai tingkat wanoprasta mungkin iya bisa kita lalui tahapan-tahapan itu. Ini sangat luar biasa sekali Pak Mangku. Saya ingin mengikuti terus acara season ini dengan tahapan seloka-selokanya demi seloka supaya kita tahu semuanya nanti sampai akhir di ujungnya seperti apa Bhagavad Gita ini, alur ceritanya gitu, supaya kita bisa kembangkan baik di kehidupan kita sendiri maupun di lingkungan masyarakat kita sendiri. Itu aja mungkin Pak Mangku, terima kasih. Mungkin ditambahkan dengan yang lain. Kami sinap dengan Rama Santi. Om Santi. Sukses Pak Nengah. Nggih. Nggih, Pak. Lanjut Pak dengan yang lain, Pak. Matur suksema Pak Nengah sudah saya suka.
Iya Pak Mangku. Hilang mungkin sinyalnya. Iya. Sinyal, pengaruh sinyal nih Pak, karena kita di daerah ini Pak. Iya Pak Mangku, lurus Pak Mangku. Pak Wahyu di Bandung, bentar. Laris, Pak Wahyu. Saya bicara Ngomong apa? ya? Tanya WFH nih. WFH. Siap-siap Pak Wahyu, Laris. Silakan Pak Wahyu. Justru saya tadinya mau bertanya karena saya lihat memang semuanya sambung menyambung Jero Mangku, maaf sebelumnya. Menyangkut kepada karma kan. Tapi kalau tadi pertanyaan Pak Dewa, ada beberapa yang saya tangkap saja. Terutama yang menarik saya itu saya tanggapi sedikit mengenai yang dimaksud dengan orang bodoh gitu. Karena saya dulu juga bodoh istilahnya. Dalam artian begini, kalau menurut saya orang disebut bodoh pada saat dia sudah tahu itu salah, tetapi tetap dijalankan. Salah menurut keyakinan kita masing-masing, terutama agama. Sudah tahu menyusahkan orang banyak, tetapi tetap saja melakukan hal yang sama. Itu tanggapan saya untuk satu tadi pertanyaan atau pernyataan dari Pak Dewa yang cukup banyak, saya nggak hafal juga gitu. Tetapi di satu sisi juga menimbulkan satu pertanyaan, Romangku, bahwa kalau kita bicara masalah karma terhadap apa yang kita kerjakan, tentunya hal itu kita tetap terikat kalau menurut Hindu yang saya pahami. Saya sebagai pengajar istilahnya, sebagai dosen, tentunya kalau menguji sidang yang saya lakukan dari bertahun-tahun ini, tentunya ada satu kesakitan sakit hati dari pihak yang lain. Ya, ini baru-baru saya jalani bahwa saat saya mengungkapkan suatu hal yang semestinya sesuai dengan idealnya, kebetulan pembimbingnya ada di situ, sehingga dia sakit hati. Tetapi saya selalu pegang apa yang Jero Mangku sampaikan, bahwa jalankan saja apa yang kita anggap benar, yang kita yakini. Selama itu memang tidak bertentangan dengan kebenaran yang kita yakini. Ya, sehingga memang itu menimbulkan sakit hati juga itu Jero Mangku. Sehingga ada SMS atau WhatsApp yang masuk secara langsung. Saya ini termasuk tenar dengan WhatsApp yang menyampaikan jangan terlalu jujur. Jangan terlalu gamblang. Sehingga saya percaya bahwa karma itu melekat di sana. Kalau itu mungkin saya tanggapi juga bahwa karma itu selalu melekat, sehingga kalau tanggapan saya mengenai kapan berhentinya kita mengabdi, karena kebetulan dulu juga kakek saya juga mengabdi di pura. Gantian ya. Jadi kalau saya komen, menurut saya orang sesuai dengan keyakinan dia aja sampai kapan berhentinya begitu. Tapi saya nggak tahu juga sampai umur berapa, saya nggak tahu, karena kakek saya kebetulan mengabdi sampai beliau meninggal. Kurang lebih umur 70, 80, mungkin kurang lebih gitu ya. Kalau di Bali saya tidak paham. Gitu. Itu aja tanggapan saya mungkin, Jero Mangku. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sukses sama Pak Wahyu. Tetap semangat. Ya, saya kalau tetap semangat. Bapak Ibu sareng sami, nanti mungkin boleh ditambahkan dari apa yang disampaikan Haji Dewa tadi. Dia hanya terkait dengan usia gitu ya. Ya, di beberapa desa adat di Bali tentu mereka secara internal memiliki prarem ya, memiliki awig-awignya masing-masing. Jadi dia nggak masuk ke ranah-ranah itu. Ya, kalau saya cerita di tempat Tiang ada 5 desa di pinggir Danau Batur itu, ya beda-beda pemberlakuan tentang usia ayahan gitu. Kalau di desa Tiange, begitu dia tidak lihat umur, ada namanya baki atau nyade. Begitu anak terakhirnya menikah atau cucu pertamanya menikah, nyade. Atau salah satu dari pasangan hidupnya meninggal, dia nyade. Ada tidak melihat usia. Di beberapa daerah mungkin ada usia 60, 70 ya, dan sebagainya. Mungkin mengacu kepada manajemen modern ya, usia produktif kan begitu kan.
apakah 58 atau sampai 60 paling tiang kira. Nah, untuk bahkan lagi-lagi mungkin bisa saja. Nah, kalau sisi kerohanian untuk jadi sulingnya justru semakin tua katanya semakin bagus kan gitu kan. Sehingga dia untuk mengantisipasi hal-hal yang berkaitan dengan urusan duniawi. Ya, misalnya contoh sekarang banyak sulingnya yang muda, tiba-tiba viral gitu misalnya. Itu kan dianggap karena belum memiliki kematangan secara rohani dan sebagainya. Nah tentu ukuran usia ini perlu diperlihat juga untuk kepentingan apa usia itu kemudian menjadi persoalan. Kalau untuk kepentingan rohani saya kira usia Haji Putu, Haji Gusti adalah usia-usia yang sudah proses pematangan untuk memasuki usia-usia Wanapraste dan Sannyasi. Pak Komang sudah berancang-ancang. Haji Dewo saya yakin beliau sudah berancang-ancang untuk memasuki usia asrama-asrama Wanapraste dan Sannyasi. Tiang kira itu. Memang ini debatable ya. Jadi tiang tidak berani mencampuri usia berapa. Kemudian yang terkait dengan apa sih kategori orang bodoh itu tadi Pak Komang Wahyu sudah memberikan penjelasan dan saya setuju. Jadi semuanya orang punggung ya, dalam Sara Samuscaya dibilang punggung. Punggung itu artinya orang yang membelakangi kebenaran. Itu disebut orang bodoh. Punggung itu bodoh. Jadi membelakangi kebenaran atau menikam kebenaran itu dari belakang. Ya. Dalam Mahabharata dikatakan begitu. Jadi orang kasih nanggak punggung itu adalah orang yang membelakangi kebenaran. Jadi dia bertolak belakang dengan prinsip-prinsip daripada dharma itu. Itu sebenarnya punggung. Ada juga yang mengategorikan ya dari sisi yang lain ya punggung awidya. Jadi orang bodoh itu adalah orang yang awidya. Di orang yang tidak berpengetahuan. Ya. Nah, tentu pengetahuan apa? Apakah pengetahuan material atau pengetahuan rohani. Kalau kita berbicara agama berarti pengetahuannya double kan, pengetahuan agama secara letterlek dan pengetahuan agama secara rohani. Maka kalau orang nggak paham, ya dia dianggap sebagai orang yang awidya. Dan orang yang widya berpengetahuan lah orang yang secara letterlek dia memiliki pemahaman terhadap apa yang dia yakini dan dia mampu melakukan keyakinan itu dengan sebaik-baiknya. Itulah orang widya. Nah, kemudian pengetahuan yang dia miliki kemudian kalau itu bermanfaat, berdaya guna bagi orang lain, maka dia dikatakan wijnana, orang yang bijak. Nah, kan orang yang wijnana, orang yang sudah bijaksana, artinya pengetahuan dengan sepenuh hati di jalan dharma dan mendatangkan manfaat bagi kemaslahatan, bagi kerahayuan orang lain. Berarti dia wijnana. Ya, kemudian ada lagi disebut dengan widduam. Jadi pengetahuan yang dia miliki, kebijaksanaan yang dia miliki, ini mampu menggerakkan orang lain untuk melakukan hal yang sama. Menjadi bijak beramai-ramai, jadi bijak berjamaah. Jadi dia berarti orang widduam. Kemudian ada disebut dengan kesetrajana. Ya, di kesetrajana, jadi pengetahuan yang dia miliki, kebijaksanaan yang dia miliki, itu memandang dirinya pada sasi yang tertinggi. Mencapai jiwan mukta. Berarti dia kesetrajana. Itu kalau kita baca Samkhya kan nah, kategori bodoh dan tidak bodoh, saya kira setiap manusia. Nah, apakah ada manusia yang bodoh di dunia ini? Tentu tidak. Mengapa demikian? Karena keyakinan orang Hindu, setiap orang yang datang ke dunia ini membawa karma wasananya. Berarti dia sudah punya bekal. Berarti tidak ada manusia yang bodoh seperti teori bahwa setiap bayi yang lahir ke dunia adalah seperti kertas putih. Hindu tidak setuju dengan konsep itu. Karena setiap manusia yang datang ke dunia ini sudah membawa bekal karmanya, membawa kepintarannya, dan membawa kelemahan dan kekurangannya pada kelahirannya ini. Itu sesungguhnya makanya setiap manusia yang datang ke dunia ini membawa guna dan dharmanya. Berarti tidak ada manusia Hindu yang bodoh sesungguhnya. Yang ada adalah manusia yang belum menyadari potensi-potensi yang dia miliki. Inilah yang harus kita lakukan dalam proses pembelajaran, pergumulan kita dengan orang lain. Melalui saling belajar, saling memberi, saling meminta, saling menerima, dan lain sebagainya. Kalau tiang melihat model keberagaman kita di Hindu justru seperti itu. Jadi tidak ada manusia Hindu yang bodoh. Yang ada adalah manusia Hindu yang belum menyadari potensinya.
ini yang kita lakukan dalam proses pembelajaran seperti yang kita lakukan hari ini. Nah, kalau itu kita pahami, maka ya kata Pak Komang tadi, ya sesungguhnya memang benar. Kita need to in one in two. Gitu ya. Ya konsep Vedanta begitu. Konsep ketuhanannya, Holy nggak bisa berbicara parsial tentang kehidupan ini. Yang membicarakan parsial itu kan teoritis. Secara teori, Bhagavad Gita itu seolah-olah parsial. Antara karma dibedakan, jenana dibedakan, sanyasa dibedakan. Itu semata-mata agar ada penekanan-penekanan pemahaman terhadap sloka yang kita bahas. Walaupun sesungguhnya adalah sesuatu yang secara holistik, secara komprehensif tidak bisa dipisah-pisahkan. Hanya saja Krishna ya dalam hal ini begitu pintarnya memberikan penekanan-penekanan kepada Arjuna dengan argumen-argumen agar Arjuna semakin paham tentang apa yang sedang terjadi pada dirinya. Ya, antara karma dengan jenana tidak bisa dipisahkan. Contoh ada 4 hal. Ya, bakti, karma, jenana, dan raja. Apakah bisa dipisahkan? Enggak. Kita sudah bahas habis ini, ya. Tidak mungkin orang itu bisa pergi ngayah kalau tidak punya pengetahuan. Ya, tidak mungkin dia bisa ngayah kalau dia tidak melakukan sesuatu. Setiap sesuatu yang dia lakukan pasti akan mendatangkan pengetahuan, akan mendatangkan dampak, ya, baik untuk dirinya, untuk orang lain, untuk lingkungannya. Dan itu pasti akan mendatangkan cita rasa. Apakah penderitaan, apakah kebahagiaan, apakah kedamaian. Jadi konsep berbicara yoga adalah konsep holistik kehidupan setiap hari. Hanya saja memang perlu penekanan-penekanan. Ya, ini proses pembelajaran. Sama dengan kalau kita belajar di sekolah, ya itu hanya seorang guru atau seorang dosen hanya memberikan penekanan-penekanan teoritisnya. Walaupun sesungguhnya satu pelajaran dengan pelajaran yang lain sesungguhnya tidak bisa kita hubung. Makanya dibilang oleh Vedanta, kosmologi Hindu sama seperti jaring laba-laba. Ya, dia itu saling keterkaitan, saling berhubungan. Salah satunya nggak bisa kemudian kita putus, kita tiadakan. Sama dengan diri kita. Diri kita saat ini semuanya sedang terhubung dengan energi, ya, energi alam semesta. Energi kesemestaan, semuanya terhubung. Pikiran-pikiran kita ini adalah seperti kabel-kabel di dunia maya yang sedang tersangkut, yang sedang berhubungan. Ya, begitu penggambaran beda seperti bahwa kehidupan ini seperti jaring laba-laba. Jadi saya kira apa yang disampaikan Haji Dewo tadi, bagaimana ciri-cirinya, saya kira ini kita kembalikan kepada apakah kita sudah sampai di mana. Ya, saya kira ini tentu jawabannya tidak berani saya generalisir apakah saya sudah di sana atau yang lainnya belum, tentu yang tidak berani. Makanya yang selalu berpesan kepada diri saya sendiri, saya harus menjadi orang Bali. Ya, back and look inside, jadi kembali dan melihat ke dalam. Nah, ini penting kita lakukan. Sehingga tidak kemudian kita jangan blog ajem bin lengah inguh gitu. Jadi kita harus back and look inside, jadi kembali dan melihat diri kita ke dalam. Sampai sejauh mana kita melangkah, kitalah yang lebih banyak tahu. Ini yang harus kita lakukan, renunciation, ya, permenungan-permenungan ke dalam. Yang keluar ini, ya kita hanya sebatas mesimu kerama. Dikatakan baik, terima. Dikatakan tidak baik, ya kita terima. Seperti si kayu yang menyerahkan dirinya kepada pemahat. Biarkan alam semesta berkarya, kita juga berkarya. Bagian dari kita adalah berkarya, bagian dari alam juga berkarya, bagian Tuhan juga berkarya. Jadi sebenarnya semuanya sedang berkarya untuk sesuatu yang lebih besar secara holistik. Yang kira benang merah harus kita bawa ke sana sehingga kita tidak berhenti di dalam tataran teoritis. Karena agama kita adalah agama melakoni, ya, melakoni. Jadi nuhoni darmo kata Piteket orang Jawa gitu. Waktu saya masih di Jogja begitu. Ya, urip iku mung nuhoni darmo. Jadi hidup kita ini adalah melakoni, bukan memperdebatkan. Pun kalau ada hari ini kita diskusi, bukan dalam rangka memperdebatkan, tapi dalam rangka untuk mengkompilasi, memperkaya kasanah pemahaman kita tentang apa yang kita yakini dalam Hindu. Yang kira Nike mungkin yang dapat yang sampaikan, tidak menjawab secara langsung apa yang disampaikan Haji Dewo, tapi semata-mata hanya sebagai bahan untuk kita kembali bermenung gitu, bahwa 5 sloka Bhagavad Gita ini adalah jalan indah yang ditawarkan oleh susastra kita, bahwa Hindu is not fixed price. Kalau saya mau mulai mengutip begitu, Hindu itu bukan harga mati, harga baku, harga kaku bagi sebuah
pemahaman dan sebuah pemikiran. Yang kira nih, Hindu adalah rumah gadang kebijaksanaan, ya, yang bisa dicerap, dipelajari, ditelisik oleh setiap level evolusi kesadaran. Dan Hindu adalah samudra pengetahuan yang di dalamnya tersedia bagi siapa saja dari level yang paling seperti apa saja. Hindu menyiapkan racikan itu dan tentunya kita bisa memilihnya sesuai dengan kondisi kita saat ini. Itu yang kira nih yang dapat yang sampaikan. Kirang langkung, matur suksema. Mari kita lebih semangat untuk nanti. Nah, sloka yang kelima sudah menegaskan siapkan pikiran mindset kita sehingga kita bisa mencerap bagawan kita ini lebih bijaksana. Yang kira nih Pak Komang sama teman sarang sami. Haris. Yesus semua Pak Mangku, waktunya juga sudah 9.40, mungkin kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Adiaya masih di adiaya 5. Di awal sudah mulai agak sedikit panas Pak Mangku. Oke. Iya Pak Mangku, mungkin ada closing statement Pak Mangku. Sukses aja Dewa. Jadi dunia boleh panas ya. Ya karena memang kita perlu energi panas. Tanpa energi panas kita hidupnya nggak semangat. Tetapi di dalam tetap harus sejuk karena kesejukan itu yang kemudian akan bisa menyebabkan kita lebih wise menghadapi kehidupan ini. Saya kira hidup kita sudah sulit ya karena pandemi Covid. Ya kita tidak perlu ikutan juga memanas-manasi diri sendiri. Nanti kita jadi orang keplingsut cross. Kalau konslet di luar kan bisa diperbagi. Kalau konslet di dalam agak sulit ini. Karena kita sulit sekali meng-cure diri kita sendiri. Saya kira apa yang disampaikan oleh sloka 5 sloka paling tidak satu tip yang saya bisa sampaikan bahwa kita perlu setiap saat men-setting ya. Kalau saya bilang men-setting, merefresh diri kita. Saya kasih kata clue, pain ya. Ya, pain itu bahasa Inggris, artinya pain itu sakit artinya Pak Komang. Tapi kalau saya terjemahkan begini, pain itu adalah positive in negative in negative situation. Jadi pain itu ya, pain PA-nya positif, A-nya attitude positif, attitude in negativity. Jadi kita harus selalu bersikap positif di tengah-tengah negativitas yang ada. Yang kira Niko. Jadi pain itu sakit artinya. P-nya positif, A-nya attitude, I-nya in, N-nya negativity. Jadi positif attitude in negativity. Jadi kita harus selalu berpikir. Selalu positif lah di tengah situasi yang negatif. Saya kira Niko Wajid Dewa, sukses semua. Sukses semua luar biasa Pak Jerome. Sukses semua Bapak Ibu semuanya. Yang juga mohon izin Niki, karena harus terjun ke Banjar Niki. Semua bisa. Sami. Izin Bapak Ibu yang belum absen Bapak Ibu semua. Terima kasih. Sama-sama semuanya. Semua jangan lupa absen. Sama Pak Mangku. Sami-sami.